Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isam Sori dari kelas 03 TPLP 002. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi jaringan static routing. Routing ini adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Singkatnya, ketika router menerima paket dari suatu jaringan yang ditujukan untuk perangkat di jaringan lain, router menentukan cara terbaik untuk membawa paket ke tujuannya. Dengan routing ini, sebuah paket dapat keluar ataupun masuk ke jaringan lain secara bebas sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh administrator. Routing sendiri ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada routing statik dan routing dinamis. Bisa dilihat di sini ada gambar dari routing. Di sini ada perangkat end device seperti server, printer, dan komputer. Lalu di sini juga ada perangkat network device seperti switch dan router. Switch di sini itu kan untuk menghubungkan perangkat jaringan di lokal area ini ya. Lalu router di sini berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan juga untuk mengarahkan lalu lintas antar jaringan dan membuat keputusan berdasarkan alamat IP. Di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang static routing. Static routing ini adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Static routing sendiri ini memiliki pengaturan yang sederhana bagi jaringan komputer, sehingga bisa diterapkan bagi kita yang ingin menggunakan jaringan internet dengan skala kecil. Routing statis berdasarkan cara kerjanya dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router. Pada bagian ini yang melakukannya ialah administrator jaringan. Yang kedua, konfigurasi berdasarkan pada tabel routing yang akan dilakukan oleh router. Yang ketiga, penggunaan IP rute secara manual dilakukan untuk konfigurasi router menggunakan routing statis untuk melewatkan paket data oleh administrator. Selanjutnya, kelebihan dari routing statis yaitu mudah mendeteksi dan isolasi kesalahan secara manual. Yang kedua, jalur statis lebih aman dibandingkan dengan jalur dinamis. Hal ini dikarenakan lantaran statis dilakukan secara manual untuk melakukan konfigurasinya. Lalu lebih kebal dari hacker karena dilakukan secara manual. Selanjutnya, terpeliharanya bandwidth sebab terus memperbaharui informasi router yang diperlukan secara terus-menerus. Selanjutnya, lebih mudah untuk mengirim paket atau informasi sebab sudah mengetahui jalan atau rutenya. Yang terakhir, beban kerja lebih ringan dibandingkan menggunakan dynamic routing. Hal tersebut dikarenakan konfigurasi hanya dilakukan pembaharuan sekali saja pada IP table. Selanjutnya, kekurangan routing statis. Yang pertama, bila dibandingkan dengan dynamic routing, jenis ini lebih rumit karena perlu melakukan konfigurasi secara manual bila routernya banyak. Lalu yang kedua, konfigurasi secara manual membuat static routing rentan terhadap kesalahan ketika entry. Maksudnya itu karena dilakukan secara manual, maka administrator rentan melakukan kesalahan seperti misalnya salah dalam penulisan, salah dalam menentukan jalur dan sebagainya. Hal tersebutlah yang akan membuat routing static ini jadi lebih rentan saat melakukan konfigurasi atau error. Lalu yang ketiga, ketika suatu router down, maka informasi ke router lain akan terhenti atau tidak terjadi pembaharuan. Dengan begitu, kekurangannya tidak ada toleransi kesalahan. Yang terakhir, konfigurasi yang secara manual, maka perlu mengetahui semua alamat network yang dituju. Selanjutnya di sini ada sebuah studi kasus. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mencoba mengimplementasikan routing statis. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita persiapkan dulu IP yang sudah kita subnetting, di mana nantinya IP ini akan kita gunakan dalam konfigurasi routing statis.
Penggunaan IP dan subnetting di sini itu disesuaikan dengan keperluan jaringan yang akan kita rancang. Di sini sudah saya siapkan tabel IP-nya. Tabel IP yang ini itu untuk komputer atau kliennya. Selanjutnya di sini saya juga sudah siapkan IP yang nantinya untuk routernya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah ada gambaran dari konfigurasi routing statusnya. Pada gambar ini terdiri dari 4 buah komputer, 2 buah switch, dan 3 router. Yang pertama kita lakukan itu adalah menghubungkan masing-masing perangkat ini. Dari komputer ke switch itu saya menggunakan model tipe strike through. Kenapa? Karena model ini tuh untuk menghubungkan perangkat dengan tipe jaringan yang berbeda. Jadi dari komputer ke switch dan juga di sini dari switch ke router karena tipe jaringan berbeda saya menggunakan strike through juga. Sementara di sini di router dengan router karena tipe jaringannya itu sama perangkatnya, jadi saya menggunakan model crossover. Lalu jangan lupa di masing-masing perangkat jaringan ini kita beri catatan untuk memudahkan kita dalam mengkonfigurasi perangkat jaringan yang ada di sini. Ini saya sudah masukkan tabel IP yang sudah tadi kita buat. Di sini kita beri IP di masing-masing perangkat jaringannya. Terus di sini ada network address. Lalu di sini juga ada gigabit Ethernet, yaitu port atau jalur yang akan dilalui oleh paket dengan kecepatan 1 GB per detik. Selanjutnya kita konfigurasi IP address untuk setiap PC dan setelah itu kita konfigurasi juga setiap port jaringan dari router. Di sini di PC ini kita masuk ke desktop, lalu kita pilih IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya, subnet mask, dan default gateway-nya atau IP gateway. Setelah itu baru kita setting routernya di config. Ini kita lihat dulu portnya masing-masing. Lalu kita masukkan IP address dan subnet mask-nya. Setelah itu kita konfigurasi router pada tab CLI atau Command Line Interface. Pada bagian ini kita selaku administrator dapat memberi perintah pada router yang kita pilih. Salah satu perintah yang umumnya digunakan itu ada configure terminal, ada juga IP route, lalu dimasukkan network address, lalu subnet mask, dan next hop atau exit interface. Selanjutnya, jika sudah selesai dikonfigurasi, kita dapat mengecek apakah konfigurasi routing status yang sudah kita buat tadi itu berhasil atau tidak. Dengan cara pertama bisa melakukan ping di dalam command prompt di setiap PC-nya satu sama lain. Jika berhasil, maka akan ada balasan berupa reply seperti ini. Jika tidak, maka akan muncul request timeout. Yang kedua, ada juga cara melakukan kirim pesan dengan fitur add simple PDU atau protokol data unit dari satu PC ke PC lainnya. Kita dapat melihat hasilnya di toggle PDU list window. Jika berhasil maka successful seperti di sini. Jika gagal maka fail. Ini adalah toggle PDU-nya. Dari PC0 ini kita kirim ke PC3. Jika berhasil maka tulisannya successful. Kesimpulan routing statis adalah jenis routing yang sederhana dan stabil. Static routing ini memiliki pengaturan yang sederhana bagi jaringan komputer sehingga bisa diterapkan bagi kita yang ingin menggunakan jaringan internet dengan skala kecil. Untuk mengkonfigurasi routing statis, administrator jaringan harus menentukan rute yang harus diambil oleh perangkat paket data untuk mencapai tujuannya. Dengan memahami konsep-konsep dari routing statis termasuk subnetting, konfigurasi pada komputer, switch router ataupun perangkat jaringan lainnya, kita sebagai administrator dapat memilih metode routing yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik jaringan yang dikelola.
Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengimplementasikan routing statis. Di sini saya sudah menyiapkan IP address-nya, yaitu 192.168.70.0 dengan prefix 26, dan IP ini adalah IP kelas C private. Karena IP kelas C, maka di sini ada dari oktet 1, 2, dan 3 ini adalah network ID, dan di oktet keempat ini adalah host ID-nya. Maka di sini kita sudah temukan X-nya sama dengan 2, di oktet terakhirnya di oktet yang keempat ada biner bernilai satunya ada 2, lalu sisanya itu ada 6 biner angka 0 yang akan kita jadikan Y-nya. Lalu di sini juga kita sudah temukan prefix desimal dari 26 itu kan 255.255.255.192. Selanjutnya kita cari subnetnya, itu dengan cara 2 dipangkat X. X tadi itu kan 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Lalu hostnya itu 2 pangkat Y min 2, Y-nya di sini kan 6. Berarti 2 pangkat 6 min 2, maka dihasilkan 64 dikurang 2, maka akan menghasilkan 62 host. Selanjutnya untuk blok subnet, yaitu 256 dikurang di oktet terakhir itu 192, maka akan dihasilkan 64. Nah, berarti di sini kita mulai setiap subnetnya itu kita bagi jadi 4 bagian. Dimulai dari 0, lalu karena jaraknya 64, sini 64, lalu tambah 64 jadi 128, lalu 192. Setelah itu kita cari nilai dari IP range-nya. Jumlah prefix atau netmax maksimalnya itu kan 255.255.255.255. Lalu kita kurangi dengan prefix dari 26, di mana desimalnya itu 255.255.255.192, maka dihasilkan IP range-nya 0.0.0.63. Setelah IP range-nya ditemukan, lalu kita cari IP broadcast-nya dengan cara IP network ditambah IP range. IP network tadi itu kan 192.168.70.0, lalu ditambah IP range 0.0.0.63, maka dihasilkan IP broadcast-nya 192.168.70.63. Berikut ini adalah tabel subnetting-nya. Ini adalah IP dari 192.168.70.63 yang tadi yang akan saya alokasikan untuk klien atau komputer. Lalu di sini ada IP yang sudah saya buat juga dengan prefix 18, IP kelas C public, yaitu 200.30.0.0, yang nanti saya akan alokasikan untuk bagian routernya. Selanjutnya kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu di sini kita mulai merancang perangkat yang kita perlukan. Di sini saya butuh 4 buah PC. Lalu 2 buah switch. Dan 3 buah router. Selanjutnya saya akan beri kotak berwarna untuk menjadi pembatas atau memudahkan nantinya dalam mengkonfigurasi perangkat jaringan yang ada di sini.
Selanjutnya pada setiap perangkat jaringan ini saya akan ubah namanya. ECA. Kemudian kita sambungkan setiap perangkat jaringan ini menggunakan kabel. Ini saya menggunakan kabel strike fast Ethernet. Maksudnya fast Ethernet itu adalah kecepatannya 100 Mbps. Kita sambungkan lagi switch fast Ethernet 02. Kita sambungkan. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan dan perlu kita ingat adalah jalur yang akan menuju ke PC ini. Itu menggunakan port berapa? Di sini kita pilih port yang gigabit Ethernet 0/0/1. Selanjutnya kita gunakan kabel cross untuk menyambungkan router dengan router ini. Kita ingat gigabit Ethernet 000, kita sambungkan ke sini. Kita pilih yang port 000 ya. Kita sambungkan lagi switch fast Ethernet 01 i gigabit Ethernet 001 ya. Kita ingat ini. Lalu di kabel cross gigabit 000 pilih 001. Bedanya 3 gigabit Ethernet dan fast Ethernet itu kalau gigabit itu dia kecepatannya 1 Gbps, kalau yang fast Ethernet itu 100 Mbps. Selanjutnya kita beri note atau catatan untuk masing-masing perangkat jaringan di sini agar memudahkan kita dalam melihat alamat IP address ya. Yang pertama kita cari network address-nya dulu. Di sini kan tadi 192.168.70.0/26 dengan prefix desimalnya itu 255.255.255.192. Kita akan buat di sini. Lalu selanjutnya untuk network address yang kedua kita ganti 270.0 kita ubah jadi 64. Ini 64 ya. Lalu untuk IP routernya kita menggunakan yang ini. Selanjutnya network address yang ketiga, untuk router ini kita menggunakan IP yang berbeda ya. IP yang ini IP kelas C public prefix 18.
Lalu lalu untuk network address yang keempat, ganti ini 4.60 ya. Coba di sini titik 64. Setelah itu kita beri IP pada masing-masing komputer yang ada di sini. Ini di network address 1.19.24.17.0 untuk PCB-nya kita ganti titik 2. Untuk network address yang kedua ini 19.168.17 mulai dari titik 65 sampai 126. Kita ganti titik 65 nih ID titik 66. Selanjutnya kita beri IP pada masing-masing router ini dengan memperhatikan portnya ya. Sini 3 bit Ethernet 00/0/0/1. Ini saya menggunakan IP yang ini ya, sebenarnya bebas, yang penting masih ada di rentang IP range yang ini. Kita buat catatan. Ini 62. Lalu ini gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu kita ganti IP-nya. Network address yang ketiga ini di 200.0.0.1. Terus sini juga ganti 0 ini 200.30.0.2. Oke, kita lanjut. Sini portnya gigabyte 0/0/1. Kita buat. Kita ganti IP-nya. Kita lihat sini. Untuk IP gateway-nya kita bisa menggunakan titik 126 ya. Lalu ini giga 0/0/0. Kita tulis 0/0/0. Lalu kita ganti IP-nya 200.30. Ini 64.0. Kita ganti titik 1. 64.1. Dan yang ini kita lihat dulu portnya ini 0/0/1. IP-nya 200.30.64.2. Selanjutnya kita konfigurasi masuk di PC komputer ya. Kita pilih desktop, klik IP configuration.
Kita masukkan IP address ya. Tadi ini 192.168.1. 192.168.70.1. Subnet masknya ini ya 255.255.255.192. Lalu default gateway-nya itu yang ini ya, yang akan masuk ke PC ini. Berarti 92.168.70.62. Kita close. Lalu kita lakukan juga di PC yang B. Desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.20.2. Net mask, default gateway. Oke, close. Selanjutnya kita konfigurasi di router. Kita masuk ke config, kita pilih yang port 3 bit Ethernet 0/0/1. Yang ini yang akan menuju masing-masing PC-nya. Ketik di sini IP address-nya itu 192.168.70.62 dengan subnet mask akhirnya 192. Lalu kita nyalakan centang sini on. Lalu kita akan coba tes apakah di PC A dan PC B ini tersambung. Ya, ternyata tersambung ya, sukses. Selanjutnya kita cek apakah dari PC A ini tersambung ke router. Ya, ternyata sukses juga. Selanjutnya kita konfigurasi di PC C. Masuk ke desktop, IP configuration. Ini kita ketik IP-nya itu 192.168.70.65. Set masknya 255.255.255.192. Default gateway ini yang kita masukkan itu default gateway yang sebelah sini ya, 0/0/1 yang 126 ini. Kita ganti buat 68.70.26. Oke, sekarang PC D. Kita desktop configuration. Address-nya 192.316.70.66 tab mask 192.nya 192.368.70.126 sama ya default gateway-nya. Oke. Setelah itu kita konfigurasi di routernya. Kita pilih config. Kita masuk ke port yang gigabit Ethernet 0/0/1. Kan IP address-nya 192.168.70.126. Masknya 192 terakhir ya. Oke, lalu kita nyalakan on. Kemudian kita cek apakah PC C ini tersambung ke PC D dan ke router. PC C ke PC D ternyata tersambung, sukses. Lalu PC C ke router apakah tersambung juga? Kita sukses juga dua-duanya. Selanjutnya kita konfigurasi lagi di router satu ini di port yang
satunya lagi di 0/0/0/0 karena slash satunya sudah kita konfigurasi. Ini kita masukkan IP address-nya 233.0.1. Nah, subnet mask-nya 255.255.192.0. Lalu kita nyalakan. Udah, lalu di router pusatnya kita atur juga di port yang menuju ke atas sini, gigabit Ethernet 0/0/0. Kita masukkan IP address-nya ini 233.0.3 ya sudah. Di sininya kita ganti 92.0. Prefixnya sudah, lalu kita nyalakan on. Selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Ini kita lihat dulu port yang sini itu gigabit Ethernet 000 ya. Kita masukkan IP address-nya terus titik 30.64.1. Subnet mask-nya itu 255.255.192.0. Kita nyalakan on. Ya, di router pusat kita masuk lagi, atur lagi di port gigabit Ethernet 0/0/1. Address-nya itu 200.3.64.2. Subnet mask-nya 2.0. Kita nyalakan on. Oke, selanjutnya kita akan setting di command line interface di router 1 ini dengan perintah IP route. Yang perlu kita perhatikan itu adalah rute mana yang kita ingin tuju. Misal dari sini kan kita ingin sini, berarti kita harus memasukkan IP address yang ini 92.368.70.64. Lalu kita butuh prefixnya itu 255.255.255.392 dan mana jalur yang akan kita gunakan. Yang kita gunakan itu untuk sampai ke sini kita melewati gerbang yang ini dengan IP 230.0.2. Oke, kita masuk ke command interface-nya. Kita konfigurasi, sini sudah IP route, masukkan 192.168.70.64. Prefix atau subnet mask-nya itu 255.255.292. Lalu gerbang yang kita tuju itu 200.30.0.2. Titik 0.2. Enter. Selanjutnya kita simpan konfigurasi ini. Kita keluar dulu, exit. Kita simpan dengan perintah copy running config startup config. Oke, enter. Sudah, kita masuk ke konfigurasi tab CLI router yang kedua. Kita enable, masuk. Kita lalu configure terminal. Lalu IP route. Sini untuk menuju ke area sini kita perlu memerlukan
tujuan IP-nya dulu, yaitu di network address yang pertama ini IP-nya 192.168.70.0 dengan subnet mask 255.255.255.192. Jika paket ingin menuju ke sini, yaitu harus melewati jalur gigabit Ethernet yang ini dulu. Maka kita akan konfigurasikan di tab ini IP root-nya 192.168.70.0 dengan subnet mask 255.255.192. Lalu tujuan jalurnya itu gigabit Ethernet 200.30.64.2. Lalu enter. Berhasil. Lalu kita exit, kita simpan, konfigurasi ini, copy, running config. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi router pusat ini di tab CLI-nya. Untuk menuju ke network ini kita menggunakan IP 192.168.70.0 dengan prefix ini. Lalu jalan atau port yang dilewati itu gigabit Ethernet 0/0/0 dengan IP 200.30.0.1. Konfigurasi router lalu konfigur terminal, kita masukkan IP route tadi 192.168.70.0 dengan subnet max 255.255.255.192. Lalu jalan atau port yang dilewati itu gigabit Ethernet 100.30 0.1 enter. Oke, sudah. Lalu kita exit, lalu kita simpan dengan perintah copy ini config up. Oke. Selanjutnya untuk ke PC C dan D ini kita to network address NA2 ini, yaitu dengan IP 192.168.70.64 dengan subnet mask ini. Lalu kita harus melewati port yang gigabit Ethernet 0/0/0 dengan IP 230.30.64.1. Kita konfigurasi lagi ini router terminal, udah masuk, baru IP route, masukkan perintahnya, karena IP-nya 192.2.64, prefixnya. Lalu kita masukkan port gigabit Ethernet 0/0/0 200.30.64.1 enter, keluar, exit, kita simpan router dengan perintah copy, running config, start up.
Oke. Oke, setelah semuanya selesai dikonfigurasi, kita dapat mengecek apakah PC A, B, C, dan D ini terhubung atau tidak. Kita bisa melakukan ping, kita masuk dulu di PC A, lalu kita ke command prompt, kita masukkan perintahnya ping di PC A itu, PC B, C itu 192.168.70.65. Kita lihat berhasil ya, ada balasan reply. Lalu kita coba ke PC yang D-nya, ping 2.8.70.66. Oke, berhasil juga ya reply. Selanjutnya kita coba di PC yang B, command prompt ping 92.168.10.65. Oke, berhasil. Lalu PCB ke PCD, kita coba ping 68.92.168.70.66. Oke, berhasil juga ya. Berarti semuanya sudah terhubung. Kita juga bisa mengeceknya dengan ini PCA ke PCC. Kita lihat sukses ya. Lalu kita coba PCA ke PCC, udah. A ke CD berhasil juga. PCA ke PCB sudah berhasil. Lalu kita coba PCB ke PCC, berhasil. CB ke CD juga berhasil, sukses. Demikian implementasi routing statis yang saya demokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.